Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Bertemu lagi dengan saya Bu Afi dalam pelajaran matematika. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Baiklah, welcome to Math Class with Teacher Nurul Afiani. Oke, hari ini kita akan belajar apa? Ya, hari ini untuk matematika kelas 8 semester 1, hari ini kita sudah masuk ke bab 5, yaitu sistem persamaan linear dua variabel. Untuk pembahasan khususnya, yaitu kita akan membahas mengenai memahami konsep persamaan linear dua variabel. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya akan sampaikan dulu nih tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu mengidentifikasi persamaan linear dua variabel dengan benar. Kemudian, tujuan belajar yang kedua yaitu membuat persamaan linear dua variabel sebagai model matematika dari masalah dengan benar. Kemudian, tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu menentukan selesaian persamaan linear dua variabel dengan benar. Jadi, tiga tujuan ini yang akan kita capai pada video pembelajaran kali ini. Nah, sebelumnya kalian harus diingatkan dulu nih, masih ingat atau tidak tentang pelajaran pas kelas 1, yaitu persamaan linear satu variabel. Nah, bentuk umumnya, kalau kalian masih ingat, yaitu bentuk umumnya adalah AX ditambah B sama dengan C, di mana X itu adalah sebagai variabel, kemudian A adalah koefisien dari X, dan BC adalah konstantanya. Nah, dinamakan persamaan linear satu variabel karena variabelnya itu hanya satu, yaitu X. Kemudian, untuk contoh dari persamaan linear satu variabel yaitu di sini ada 2x ditambah 3 sama dengan 9. Nah, kita akan bisa mengetahui nilai x ketika kita selesaikan persamaan linear satu variabel ini, yaitu saya ingatkan lagi, jadi untuk nilai x yang memenuhi persamaan 2x tambah 3 sama dengan 9 adalah, kita tulis dulu 2x-nya. Nah, sama dengan 9. Kemudian karena di sini 3-nya pindah ruas, jadi dikurangi 3. Maaf ya, tulisannya agak jelek karena ini agak susah pakai ini. Maka X sama dengan, nah 9 dikurangi 3 itu kan 6. Nah, dibagi 2. Nah, sama dengan 6 dibagi 2 berapa? 3. Nah, jadi X sama dengan 3 itu memenuhi persamaan 2X tambah 3 sama dengan 9. Karena ketika disubstitusikan X sama dengan 3 ke persamaan 2X tambah 3 sama dengan 9, maka ruas kiri dan ruas kanannya itu sama, yaitu sama-sama 9. Begitu, masih ingat teman-teman semuanya? Ya, kalau masih ingat kita langsung lanjut ke berikutnya, yaitu materi intinya, yaitu persamaan linear dua variabel. Persamaan linear dua variabel adalah persamaan yang mengandung dua variabel dan pangkat tiap-tiap variabelnya adalah 1. Jadi kalau tadi persamaan linear satu variabel itu memuat satu variabel, nah yang persamaan linear dua variabel ini yaitu memuat dua variabel. Kemudian bentuk umumnya yaitu AX ditambah BY sama dengan C. X tambah B sama dengan C. Jadi, di mana A itu adalah koefisien dari X, kemudian B itu adalah koefisien dari Y, dan C adalah konstanta.
dan variabelnya yaitu X dan Y. Jadi ada dua variabel. Begitu ya, kita lanjut. Nah, untuk mengingatkan kita untuk Oke, ayo kita amati permasalahan-permasalahan sehari-hari yang biasa kita temui. Di sini saya sediakan 5 permasalahan. Yang pertama yaitu Bayu membeli permen dan 2 bungkus roti, ia membayar 7.000. Kemudian Ahmad adalah seorang guru, ia menerima les privat dan memperoleh 80.000 per jam. Yang ketiga, selisih ukuran panjang dan lebar sebuah persegi panjang adalah 4 cm. Yang keempat, sebuah ojek online menetapkan ketentuan tarif awal Rp 5.000. Kemudian tarif setiap kilometernya itu Rp 4.000. Nah, kita akan mengubah permasalahan sehari-hari ini menjadi bentuk persamaan linier dua variabel. Kita ke soal yang pertama dulu ya. Nah, di sini ada permen dan roti. Nah, kalau kita misalkan permen itu adalah sebagai X itu permen dalam bungkus. Maaf, X itu adalah permen dalam rupiah. Kemudian Y itu adalah roti dalam rupiah. Baiklah, mari kita amati permasalahan sehari-hari yang biasa kita temui dalam kehidupan. Saya akan membacakan 4 permasalahan sehari-hari, kemudian nanti kita akan mengubahnya ke dalam bentuk persamaan linier dua variabel. Untuk yang pertama yaitu ada Bayu membeli 1 permen dan 2 bungkus roti, ia membayar 7.000. Kemudian yang kedua, Ahmad adalah seorang guru, ia menerima les privat dan memperoleh 80.000 per jam. Kemudian yang ketiga, selisih ukuran panjang dan lebar sebuah persegi panjang adalah 4 cm. Dan yang keempat, sebuah ojek online menetapkan ketentuan tarif awal Rp 5.000. Tarif setiap kilometernya itu Rp 4.000. Nah, kita akan ubah ini permasalahan menjadi sebuah persamaan linier dua variabel. Untuk permasalahan yang pertama dulu ya. Di sini ada permen dan 2 bungkus roti dengan 7.000. Maka misalkan X dengan permen, kemudian Y itu adalah roti, maka dari permasalahan ini kita bisa mengubahnya ke bentuk persamaan menjadi, karena di sini membeli 1 permen, di sini ada 1 ya, 1 permen, 1 bungkus permen. Maka bisa kita tuliskan dengan X, kemudian ditambah karena ada 2 bungkus roti, maka berarti karena roti itu Y, maka 2 Y sama dengan 7.000. Nah, jadi ini adalah persamaan untuk permasalahan yang pertama. Jadi X tambah 2Y sama dengan 7.000. Variabelnya ada variabel X dan Y. Kita ke permasalahan yang kedua. Ahmad adalah seorang guru. Ia menerima les privat dan memperoleh 80.000 per jam. Nah, kalau 1 jamnya 80.000, berarti kalau misalkan 2 jam itu berapa? Nah, kalau 1 jamnya 80.000, itu kan berarti kalau 2 jam itu berarti 2 dikali 80.000. 80.000 sama dengan 160.000. Nah, berarti kan jika Ahmad ini mengeles
selama 2 jam itu kan berarti dia memperoleh 160.000. Kemudian kalau 3 jam berapa? Kalau 5 jam berapa? Nah, kalau kita misalkan dengan Y itu adalah jumlah uang yang diterima, kemudian X itu adalah banyaknya jam yang digunakan, maka berarti kan bisa kita peroleh persamaan ini ada variabelnya yaitu Y itu sama dengan maka bisa kita peroleh Y itu berarti sama dengan 80.000. Nah, 80.000 X. Nah, X ini berarti kan banyaknya jam yang digunakan untuk les. Jadi X itu tergantung, kalau misalkan 2 jam ya berarti 80.000 kali 2, kalau misalkan 3 jam berarti 80.000 kali 3 dan seterusnya. Jadi kita bisa peroleh persamaan nilai variabelnya yaitu Y sama dengan 80.000 X untuk soal nomor 2. Kemudian kita berlanjut ke soal yang ketiga. Soal yang ketiga yaitu selisih ukuran panjang dan lebar sebuah persegi panjang adalah 4 cm. Kita misalkan saja nih panjang itu misalkan jangan XY ya, kita misalkan P misal. Panjang itu kita misalkan P, kemudian lebar itu kita misalkan L. Berarti persamaan nilai variabelnya yaitu karena selisih berarti kan P dikurangi L sama dengan 4 cm. Nah, kita peroleh persamaan nilai variabelnya P kurangi L sama dengan 4. Terakhir yaitu sebuah ojek online menetapkan ketentuan tarif awal 5.000. Tarif setiap kilometernya 4.000. Jadi untuk soal yang nomor 4 ini kita misalkan tarif awal itu 5.000, tarif selanjutnya 4.000. Nah, kita buat permisalan, kita misalkan dengan huruf H. H itu sebagai apa? H itu kita misalkan harga yang harus dibayar. Harga. Nah, aduh maaf, ininya berantakan sekali. H itu adalah harga yang harus dibayar. Kemudian karena awalnya itu adalah 6.000, kemudian tarif selanjutnya itu 4.000, maka kita berarti harus memisalkan misal K itu sebagai apa? K itu misal sebagai kilometer, panjang kilometer yang ditempuh. Nah, dari soal ini berarti dapat kita peroleh persamaan nilai variabelnya yaitu H atau harga itu bisa diperoleh dengan cara 5.000 karena ini adalah tarif awal, berarti ini adalah sebuah ketetapan. 5.000 ditambah berarti 4.000 karena per kilonya 4.000 berarti ditambah 4.000 kali K. Kenapa kali K? Karena bergantung pada berapa kilometer atau jarak yang ditempuh. Jadi persamaan nilai variabelnya diperoleh H sama dengan 5.000 ditambah 4.000 kali K. Nah, demikianlah 4 permasalahan sudah kita ubah menjadi persamaan linear 2 variabel. Oke, kita lanjut ke mana yang termasuk contoh PLDV dan mana yang bukan contoh PLDV. Di sini ada yang contoh ada 5, Y sama dengan 2X merupakan persamaan linear 2 variabel. Jelas karena variabelnya ada Y sama X. Kemudian yang kedua, Y sama dengan 4X kurangi 3. Variabelnya juga Y dan X. Nomor 3, A tambah 2B sama dengan 4. Variabelnya A sama B. Kemudian yang keempat, 3N tambah 4N sama dengan 12.
maka variabelnya M sama N. Kemudian yang kelima, 1/3P ditambah 2/9Q sama dengan 9. Ini juga merupakan PLDV karena terdiri dari dua variabel yaitu P dan Q. Kemudian di sebelah kanan di sini ada bukan contoh. Bukan contoh, Y sama dengan 3X pangkat 2. Kenapa bukan contoh? Karena di sini pangkatnya yaitu 2. Karena syarat PLDV yaitu masing-masing variabelnya pangkatnya 1. Jadi ini bukan termasuk persamaan linear dua variabel. Nah, kemudian yang kedua, Y sama dengan 5. Ini juga bukan PLDV. Kenapa? Karena variabelnya hanya satu, yaitu Y. Kemudian yang ketiga, 4A tambah 2 sama dengan 8. Ini juga variabelnya hanya satu, yaitu A. Kemudian yang keempat, N sama dengan 3N kurangi 10. Ini juga bukan persamaan linear variabel, melainkan persamaan linear satu variabel karena variabelnya hanya satu, yaitu N. Begitu contoh dan bukan contoh. Selanjutnya yaitu penyelesaian PLDV. Nah, kita masuk ke penyelesaian. Perhatikan persamaan 2X tambah Y sama dengan 8.000. Bagaimana kita menentukan penyelesaiannya? Nah, kita tahu bahwa persamaan linear satu variabel itu kan memiliki satu selesaian saja. Lantas, bagaimanakah dengan selesaian PLDV? Apakah sama-sama memiliki satu penyelesaian atau lebih? Nah, ternyata selesaian dari PLDV merupakan pasangan berurutan yang membuat persamaan menjadi benar. Jadi, bisa diartikan bahwa penyelesaian PLDV itu sangat banyak sekali. Kita langsung ke contoh saja. Nah, contoh, tentukan apakah pasangan berurutan berikut adalah salah satu selesaian dari persamaan yang diberikan. Y sama dengan 2X. Di situ selesaiannya 3,6. Apakah benar? Nah, kita cek dulu. Di sini jawab Y sama dengan 2X. Selesainya 3,6. Kita cek. Kita masukkan, berarti kan dalam hal ini X-nya itu di sini adalah 3. Ini sebagai X. Nah, ini sebagai X dan ini sebagai Y. Ini sebagai X. Nah, kita masukkan ke persamaan. Di sini persamaannya kan Y sama dengan 2X. Berarti Y-nya yaitu 6. Di sini 6 sama dengan 2 dikali X-nya 3. Maka 6 sama dengan 2 kali 3, 6. Nah, karena ruas kanan dan ruas kiri sama-sama 6, berarti jawabannya adalah benar. Maka 3,6 adalah salah satu selesaian dari Y sama dengan 2X. Kemudian kita contoh yang kedua, Y sama dengan 5X dikurangi 2. Salah satu penyelesaiannya 3,12. Kita cek apakah 3,12 itu merupakan selesaian dari 5X kurangi 2. Kita masukkan di sini berarti X-nya yaitu 3. Ini sebagai X. Kemudian ini sebagai Y. Y-nya 12. Kita masukkan Y sama dengan 5X kurangi 2. Maka Y-nya kita masukkan 12. Kemudian sama dengan 5 dikali X-nya 3 dikurangi 2. Maka 12 sama dengan 5 kali 3 itu 15 dikurangi 2. Maka 12 tidak sama dengan 13. Berarti 3,12 itu bukan selesaian dari persamaan Y sama dengan 5X kurangi 2 karena ruas kanan dan ruas kirinya itu ternyata berbeda. Ruas kirinya 12, ruas kanannya 13. Begitu penyelesaian PLDV. Ini nanti buat yang tadi buat diselesaikan di rumah. Oke, terima kasih. Sekian itu video tentang memahami konsep persamaan linear dua variabel. Sampai jumpa di video berikutnya tentang penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi dengan saya Bu Afi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas matematika. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat selalu ya.
Baiklah, welcome to Math Class with Teacher Nurul Afian. Baiklah, setelah kemarin kita sudah membahas mengenai memahami konsep persamaan linear dua variabel atau PLDV. Pada pertemuan hari ini kita masuk ke penyelesaian SPLDV dengan berbagai metode. Oke, kita lanjut ya. Baik, sebelumnya saya akan membacakan tujuan kita belajar pada kali ini. Ada 3. Yang pertama yaitu kita dapat menyelesaikan SPLDV dengan menggunakan metode eliminasi. Kemudian, tujuan yang kedua, kita bisa menyelesaikan SPLDV dengan menggunakan metode substitusi. Dan yang terakhir, kita dapat menyelesaikan SPLDV dengan menggunakan metode gabungan. Jadi, hari ini kita akan membahas 3 metode untuk menyelesaikan SPLDV. Nanti silakan teman-teman menggunakan metode yang paling mudah, yang paling dikuasai sama teman-teman ya. Oke, kita berangkat dari pengertian PLDV atau persamaan linear dua variabel dan pengertian dari SPLDV atau sistem persamaan linear dua variabel. Untuk persamaan linear dua variabel atau PLDV sendiri adalah persamaan yang memiliki dua variabel dan masing-masing variabel tersebut berpangkat 1. Oke, jadi variabelnya itu pangkatnya 1. Kemudian dalam satu persamaan terdiri dari dua variabel. Masih ingat kan dengan bentuk umum PLDV? Bentuk umum PLDV yaitu, kalau lupa saya ingatkan lagi, AX ditambah BY sama dengan C ya. Jadi A ini koefisien dari variabel X, B ini koefisien dari variabel Y, dan C itu konstanta. Dan masing-masing variabel ini pangkatnya 1. Jadi X ini pangkat 1, Y ini juga pangkatnya 1. Kemudian apa bedanya dengan SPLDV atau sistem persamaan linear dua variabel? Bedanya kalau SPLDV adalah dua buah persamaan linear dua variabel atau dua PLDV yang mempunyai penyelesaian yang sama. Jadi SPLDV itu dua persamaan yang memiliki penyelesaian yang sama. Lanjut. Oke, jadi biar lebih paham kalian, di sini saya akan memberikan soal, yaitu ada persamaan 1 X ditambah Y sama dengan 4. Kemudian persamaan 2-nya X dikurangi Y sama dengan 2. Kemudian kalian diminta untuk mencari nilai X dan Y dengan menggunakan metode eliminasi, substitusi, dan gabungan. Apakah hasilnya sama? Kemudian nanti silakan kalian pilih mana yang lebih mudah. Oke, lanjut kita ke metode eliminasi terlebih dahulu. Oke, tadi kan persamaan satunya ada X tambah Y sama dengan 4. Kemudian persamaan 2-nya ada X dikurangi Y sama dengan 2. Nah, karena koefisien X dari kedua persamaan sudah sama, nah koefisien X berarti sini ya. Ini adalah koefisien X di sini, yaitu 1. Kemudian untuk persamaan kedua, koefisien X-nya juga 1. Jadi sama-sama 1. Nah, karena koefisien ini sudah sama, yaitu sama-sama 1, maka dapat langsung diselesaikan menggunakan operasi pengurangan untuk menghilangkan nilai variabel X. Oke, jadi di sini ada persamaan 1 dan persamaan 2, kemudian kita langsung kurangi aja biar X-nya hilang. Nah, karena X dikurangi X kan habis. Kemudian Y dikurangi min Y. Di sini ada min 1 ya, Y-nya itu adalah min 1 koefisiennya. Jadi Y dikurangi min Y. Nah, karena Y dikurangi min Y.
Nah, berarti kan ini kan jadinya penjumlahan, maka Y tambah Y sama dengan 2Y. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Kemudian maka Y sama dengan, berarti 2 ini dibagi 2 sama dengan 1. Ternyata Y-nya ketemu 1 dengan menggunakan eliminasi variabel X. Kemudian X-nya ketemu berapa? Kita eliminasi variabel Y. Nah, oke, karena di sini Y-nya variabelnya itu berbeda, jadi untuk yang Y pada persamaan 1 itu kan koefisiennya 1. Kemudian untuk Y pada persamaan 2 koefisiennya negatif 1. Nah, ini kan tidak sama 1 dengan negatif 1. Maka biar hilang diapain? Kalau dikurangi nanti malah jadinya 1 dikurangi min 1 jadi 2. Jadi ditambah. Nah, ditambah karena Y ditambah min Y hasilnya 0. Maka ketemunya kalau ditambah berarti kan X ditambah X ketemunya 2X. Y ditambah min Y itu habis, maka tidak usah ditulis. Kemudian 4 ditambah 2 hasilnya 6. Maka X sama dengan 6 dibagi 2. X ketemunya 3. Oke, seperti itu menggunakan metode eliminasi. Jadi ketika dieliminasi, dihilangkan variabel X-nya, Y-nya ketemu 1. Ketika kita hilangkan variabel Y-nya, X-nya ketemu 3. Jadi ketemunya 3 dan 1. Kita coba dengan menggunakan metode yang lain. Kita coba menggunakan metode substitusi. Nah, dengan soal yang sama, yaitu persamaan 1X tambah Y sama dengan 4 dan persamaan 2X kurangi Y sama dengan 2, apakah nanti akan ketemu X-nya X-nya berapa tadi? X-nya 3, Y-nya 1 ya? Ya, apakah ketemunya nanti sama? Kita coba. Nah, dari dua persamaan di atas kita bisa cari dulu nilai X hingga kita ubah Y-nya dalam variabel X. Maksudnya gimana? Maksudnya kita ambil persamaan 1 yaitu X tambah Y sama dengan 4. Kita ubah dulu menjadi Y sama dengan. Maka jika X tambah Y sama dengan 4 itu kan diubah bisa menjadi Y sama dengan 4. X-nya dipindah ruas jadi pengurangan. Dikurangi X. Maka kita akan menggunakan persamaan ini, Y sama dengan 4 dikurangi X. Nah, kemudian kita substitusikan nilai Y sama dengan 4 min X ini ke dalam persamaan yang kedua, yaitu X kurangi Y sama dengan 2. Oke, kita langsung substitusikan saja. Di sini persamaan 2-nya kan X dikurangi Y sama dengan 2. Kemudian X kita tulis X, dikurangi kita tulis dikurangi. Y-nya itu di sini tadi 4 dikurangi X. Ya, 4 dikurangi X. Maka kita ganti Y ini menjadi 4 dikurangi X sama dengan 2. Kita tulis lagi. Kemudian karena di sini ada X lagi, kita bisa operasikan X sama X ini. Berarti kan ini X. Sini ya, berarti kan jadi X dikurangi. Nah, ini kan berarti kan min X. Min X. Nah, X dikurangi min X hasilnya adalah 2X. Hasilnya 2X ya. Oke, hasilnya 2X. Kemudian dikurangi 4 sama dengan 2. Maka 2X sama dengan 2-nya ditulis, di sini ada min 4-nya kita pindah ruas jadi plus 4. Kemudian jadi 2X sama dengan 2 tambah 4, 6. X sama dengan 6 bagi 2 sama dengan X-nya 3 ya. Ternyata X-nya ketemu sama yaitu 3. Apakah Y-nya nanti juga ketemunya sama 1? Kita coba. Oke. Setelah kita ketemu X sama dengan 3, maka kita akan mensubstitusikan nilai X sama dengan 3 itu ke persamaan Y sama dengan 4 min X untuk mencari nilai X-nya.
Jadi kita tulis dulu persamaannya, Y sama dengan 4 min X. Nah, Y sama dengan 4 min X. Kemudian Y sama dengan 4. Dikurangi X-nya tadi ketemu 3, maka kita ubah aja, diubah. Tapi X-nya kita ganti dengan 3. Y sama dengan 4 dikurangi 3. Maka Y sama dengan 1. Nah, dari sini berarti ketemunya sama, yaitu Y-nya 1, X-nya 3, baik menggunakan metode eliminasi maupun menggunakan metode substitusi. Nah, sekarang yang metode yang ketiga, yaitu metode gabungan. Gabungan dari eliminasi dan substitusi. Oke, dengan persamaan yang sama, apakah memperoleh hasil yang sama juga? Kita buktikan. Pada metode gabungan, misalkan kita akan mengeliminasi variabel X terlebih dahulu. Nah, jadi karena di sini metode gabungan, di sini saya mengeliminasi X dulu. Setelah X-nya ketemu, baru kita mensubstitusikannya untuk menemukan nilai Y. Oke, jadi yang pertama kita tulis lagi persamaan 1 dan 2, kemudian kita eliminasi. Karena di sini seperti tadi X-nya itu sudah sama, koefisien dari variabel X-nya sama-sama 1, maka kita kurangi saja. Diperoleh 2Y sama dengan 2. 2Y jadi Y kurangi min Y sama dengan 2Y. 4 dikurangi 2 sama dengan 2, maka Y-nya ketemu 1. Nah, setelah ketemu Y-nya 1, kita langsung substitusikan aja ke persamaan 1 atau 2 bebas. Di sini saya mensubstitusikannya ke persamaan yang kedua. Jadi sama dengan 1, kita substitusikan ke persamaan X kurangi Y sama dengan 2 untuk menentukan nilai X-nya. Jadi kita tulis lagi persamaan yang kedua itu kan berarti X dikurangi Y sama dengan 2. Kemudian kita ganti nilai Y-nya itu menjadi 1. Maka di sini X dikurangi Y-nya kita ubah saja, Y-nya berarti 1, X dikurangi 1 sama dengan 2. Kemudian, nah, ini X sama dengan min 1-nya kita pindah ruas saja, berarti X sama dengan 2-nya tetap tulis 2, kemudian karena pindah ruas maka jadinya positif, yaitu ditambah 1, ketemunya X sama dengan 3. Oke teman-teman, jadi baik menggunakan metode eliminasi, metode substitusi maupun metode gabungan, kalian akan menemukan hasil yang sama, yaitu nilai X-nya adalah ketemunya 3 dan nilai Y-nya ketemunya 1. Nah, silakan kalian bisa pilih mau menggunakan metode yang mana, mau menggunakan metode eliminasi kah, mau menggunakan metode substitusi kah, mau menggunakan metode gabungan kah. Nah, itu tergantung kalian lebih mudahnya yang mana, lebih gampangnya yang mana, silakan kalian pilih sendiri. Soal latihan kalian kerjakan di rumah masing-masing ya. Nanti kita cocokkan di komentar. Jadi silakan kalian tulis persamaan ini. Jadi ada 2 persamaan. Yang pertama yaitu ada min X ditambah Y sama dengan 7. Ini adalah persamaan yang pertama. Kemudian maaf sama dengan 7. Kemudian persamaan yang kedua yaitu ada 2X. Nah, dikurangi Y sama dengan 3. Oke, ini ada 2 persamaan, silakan kalian kerjakan dengan menggunakan 3 metode. Jadi, karena di sini adalah koefisien dari variabel X itu belum sama, di mana di sini min 1 dan di sini adalah 2, maka ketika kalian mau mengeliminasi variabel X, kalian harus menyamakan dulu. Caranya gimana? Ya, kalian tinggal dikalikan dengan angka yang hasilnya nanti akan sama. Bisa juga ini dikali 2, bisa juga yang sini dikali min 1.
Yang terserah kalian, nanti kan min X kali 2 min 2X, 2X kali min 1 juga min 2X, dan seterusnya. Selamat mengerjakan, semoga harimu menyenangkan. Terima kasih teman-teman, kalian sudah nonton YouTube ini. Semoga memberikan kalian manfaat dan kalian bisa lebih paham tentang sistem persamaan linear dua variabel. Untuk video berikutnya mau membahas materi apa nih? Oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah.